Ya, selamat pagi. Di sini saya Walter Andrian dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dengan NIM 2015354011 ingin mempresentasikan tentang UI atau UX. Dan yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu user interface. User interface seperti yang disebutkan adalah bagian dari user experience, tampilan visual, desain sebuah sistem tersebut memungkinkan pengguna selain berfungsi sebagai fungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Dan namun tak hanya harus indah, user interface juga harus mudah digunakan. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen user interface, diantaranya itu adalah komponen tombol, icon, tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada produk, dan visual interaktif lainnya. Semua komponen itu didesain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna. Dan jadi menurut saya pengguna harus dapat menikmati produk yang kita buat. Selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu user experience. User experience merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini kita jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain user experience yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk yang kita buat. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Adapun komponen user experience ini meliputi bagaimana fitur-fitur yang disediakan pada produk, struktur, desain, navigasi penggunaan produk, aspek visual design, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. Dan juga user experience ini meliputi bagaimana kita menentukan branding, konten, dan copywriting yang sesuai dengan target pengguna. Selanjutnya kita akan membahas mengapa user interface dan user experience itu penting dalam pengembangan website dan aplikasi. Yang pertama itu kita membahas yang poin pertama, menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi penjelasannya itu dengan memfokuskan desain pada user experience, kita dapat membuat sebuah produk dengan fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Produk yang dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna akan lebih dinikmati atau diminati. Salah satu perusahaan yang telah membuktikan keberhasilan dari mendengarkan kebutuhan pengguna adalah ESPN. ESPN berhasil meningkatkan 35% pendapatan website mereka setelah mereka mendesain ulang homepage dengan pendekatan user experience. Poin kedua yaitu meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk yang kita buat. Produk dengan tampilan yang buruk dan sulit digunakan akan cepat ditinggalkan oleh pengguna. Riset dari .com Infoway mengatakan sekitar 62% pengguna menginstal aplikasi di ponsel mereka karena tampilan berantakan dan sering terjadi error. Namun bila produk kita memiliki tampilan menarik dan mudah digunakan, otomatis pengguna akan puas menggunakan produk kita, dan kepuasan pengguna akan membuat produk kita akan tetap digunakan. Itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir yaitu meningkatkan penjualan dan bisnis. Bila website atau aplikasi bisnis yang kita desain dengan UI dan atau user experience yang baik, kita tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada pelanggan. Secara tidak langsung
kita berarti telah menjalankan strategi peningkatan bisnis. Yang dilakukan dari riset Forrester Research telah membuktikan bahwa desain, user interface, dan user experience yang baik itu dapat meningkatkan conversion rate sebuah website hingga 400%. Hal itu dikarenakan desain, user interface, dan user experience yang baik akan membuat pengguna terkesan dengan tampilan awal dan akan mudah menyelesaikan kebutuhan di website tersebut. Juga pengunjung akan lebih mudah melakukan conversion dan pembelian. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana user interface dan user experience yang baik. Seperti yang bisa kita lihat di sini, saya sudah menampilkan perbedaan user interface yang baik dan juga user experience yang baik. Yang pertama itu dari user interface, poin pertama itu konsistensi desain dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website atau aplikasi yang kita buat. Dengan begitu, pengguna akan lebih mudah menggunakan produk kita. Mereka juga akan lebih familiar dengan produk-produk kita yang kita buat, karena menurut saya desainnya yang konsisten. Dan juga poin yang kedua yang itu responsif. Tampilan website yang baik harus fleksibel di segala perangkat. Hal itu agar pengguna bisa melihat tampilan website atau aplikasi dengan baik di perangkat desktop maupun mobile. Dengan begitu, pengguna tetap bisa mengakses website atau produk yang kita buat di mana saja dan kapan saja. Poin yang ketiga yaitu jelas dan ringkas. Tampilan website yang kita buat harus terlihat jelas dan ringkas agar pengguna dapat memahami informasi aplikasi atau website yang kita buat. Yang keempat yaitu intuitif. Desain yang intuitif secara sederhana artinya mudah dimengerti secara natural. Pengguna aplikasi kita juga dapat memahami dengan mudah flow website tanpa perlu membutuhkan sebuah manual book. Yang kelima ada kontras warna yang baik. Pemilihan warna dalam desain interface sangatlah penting, karena menurut saya kontras warna yang baik itu akan memudahkan pengguna membaca dan memahami informasi. Yang terakhir ada informasi terstruktur. Desain user interface yang baik tidak hanya harus indah, namun juga mudah untuk digunakan. Dengan menampilkan informasi yang terstruktur, informasi akan lebih mudah dipahami oleh pengguna, tidak hanya asal meletakkan gambar, icon maupun tulisan. Desain seperti ini juga akan membantu pengguna untuk bisa lebih fokus dan cepat menyelesaikan kebutuhannya. Dan selanjutnya kita akan membahas desain bagaimana user experience yang baik. Yang pertama itu mudah digunakan, usability. Mudah digunakan artinya pengguna itu bisa aplikasi atau website tanpa membutuhkan effort yang berlebih. Yang kedua, memiliki nilai, valuable. Bernilai atau memiliki nilai berarti fitur-fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi itu produk kita tidak dibutuhkan oleh pengguna. Produk tersebut belum dikatakan mempunyai nilai yang berharga meski produk tersebut mudah digunakan. Yang ketiga ada mudah untuk didapatkan, adoptability. Sebuah produk yang bernilai seharusnya mudah untuk didapatkan, mudah dibeli, dan mudah diunduh, sehingga pengguna bisa dengan mudah untuk memulai menggunakan produk tersebut. Dan yang terakhir itu ada kesukaan, yaitu desirable. Istilah ini berkaitan dengan perasaan emosi tertentu, misalnya pengguna itu merasakan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk yang kita buat. Ya, selanjutnya kita akan membahas profil desain UI dan UX. Yang pertama itu ada riset UX. Riset UX merupakan langkah awal dalam membuat
desain yang baik. Riset dilakukan untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Misalnya, untuk membuat website toko online, Anda harus mencari tahu bagaimana kebiasaan orang berbelanja, proses pembayaran yang paling disenangi pengguna, dan lain-lain. Yang kedua itu ada membuat information architecture. Setelah melakukan riset UX, langkah selanjutnya adalah membuat information architecture produk. Information architecture ini merupakan proses menyusun struktur bagian-bagian pada website dan aplikasi. IA ini akan memudahkan tim untuk memahami konsep sebuah produk. Dan yang ketiga yaitu membuat wireframe. Selanjutnya yaitu proses wireframing. Wireframe merupakan sketsa visual dari sebuah produk. Nah, di sini contohnya saya mengambil gambar seseorang yang lagi mendesain iPhone dari perusahaan Apple. Sketsa desain ini juga menunjukkan alur informasi bagi user untuk dapat mengoperasikan produk. Disinilah peran UX designer merancang desain. Yang keempat ada mengatur UX flow. Setelah membuat wireframe, kita juga perlu mengatur flow, bagaimana sebuah produk digunakan oleh pengguna. Flow dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna nyaman menggunakan produk kita. Flow ini kemudian didokumentasikan agar para developer mudah dalam mengembangkan produk. Yang kelima itu membuat prototipe desain UX. Tahap berikutnya itu membuat prototipe desain sesuai dengan desain wireframe dan flow yang telah dibuat. Untuk membuat prototipe desain, kita bisa membuatnya dengan aplikasi seperti InVision, Mockplus, Adobe XD, dan lain-lain. Yang keenam yaitu membuat desain sistem. Desain sistem dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama komponen desain user interface, seperti icon, font, color palette, dan lain-lain dalam sebuah library. Yang ketujuh ada mendesain user interface. Di tahap ini, seseorang UI designer mulai bertugas mendesain tampilan produk yang menarik. Tahapan ini juga merupakan implementasi dari wireframe yang telah dibuat sebelumnya. Yang ke-8 ada proses pengembangan produk oleh developer. Selanjutnya, tahap pengembangan produk oleh developer. Di tahap ini, desain yang telah lolos uji coba dan didesain oleh desainer UI mulai di-develop oleh para developer. Yang ke-9 ada desain usability test. Setelah sebuah produk tercipta dengan tampilan yang baik, produk bisa mulai diluncurkan. Namun, sebelum benar-benar diluncurkan ke banyak orang, produk tersebut perlu melakukan proses uji coba, dilakukan dengan memberikan skor pada setiap fitur desain. Setelah diuji coba, desain tersebut akan melakukan saran dan masukan dari pengguna. Desain kemudian direvisi dan dites kembali sampai menjadi sebuah desain yang nyaman dan diinginkan Pak pengguna. Yaitu sekarang kita akan membahas contoh penerapan UI dan UX pada aplikasi dan website. Di sini saya mengambil contoh Gojek, aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu saya akan membahas user interface-nya. Dari user interface-nya yang pertama yaitu kita membahas tentang desain animasi yang menarik. Desain tersebut, dari desain yang kita lihat saat ini, desain tersebut berhasil membuat pengguna berasa lebih dekat dan relate dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi. Misalnya animasi desain seperti kita lihat di bawah ini. Desain tersebut diadaptasi dari realitas hubungan friendzone. Gojek mengadaptasi gambar tersebut sebagai pesan notifikasi ketika pengemudi membatalkan pesanan. Yang berikutnya ada penggunaan icon. Aplikasi Gojek didesain dengan modul icon untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Jika ingin memesan GoRide, pengguna hanya tinggal klik icon motor. Jika ingin memesan makanan atau minuman, tinggal klik icon sendok garpu. Icon-icon Gojek inilah yang menjadi lebih mudah dikenali oleh pengguna. Yang ketiga ada konsistensi desain. Jika diperhatikan, desain tampilan seperti fitur tidak jauh berbeda. Misalnya layout pada fitur GoRide, GoCar, dan GoSend. Tampilan layout ketiga layanan ini hampir sama, yang membedakan hanyalah icon motor untuk pesanan GoRide atau GoSend dan icon mobil untuk pesanan GoCar. Selanjutnya kita membahas user experience-nya. Yang poin pertama yaitu fitur yang tersedia sangat useful. Gojek menyediakan banyak fitur yang menjadi favorit para penggunanya seperti GoRide, GoCar, dan GoFood.
Terbukti, Gojek telah diunduh sebanyak 142 juta kali dan memiliki 2 juta mitra pengemudi. Poin yang kedua yaitu alur penggunaannya mudah. Dari segi kenyamanan pengguna, Gojek menampilkan 10 fitur yang mudah digunakan secara natural. Selanjutnya saya akan membahas dari segi aplikasi Google. Yaitu yang pertama dari user interface-nya. Konsep minimal interface. Interface Google ini sangatlah simpel. Di halaman awal Google Search, kita akan hanya melihat background putih dan kolom pencarian Google. Tampilan Google Search simpel, jelas, dan sangat berfokus pada tujuan pengguna, yaitu melakukan pencarian. Pengguna jadi dapat dengan mudah menyelesaikan kebutuhannya. Yang berikutnya ada konsisten warna dan layout. Tampilan Google memang didominasi white space dengan style layout yang konsisten. Warna yang minimalis tersebut akan meningkatkan fokus pengguna pada penggunaan fitur pencarian. Yang selanjutnya kita akan membahas responsif, ilustrasi, dan icon. Google memiliki desain UI yang responsif, artinya pengguna dapat tetap menggunakan layanan pencarian Google di berbagai perangkat dengan kualitas yang stabil. Jika di perangkat mobile, pengguna tidak tetap bisa melihat informasi secara presisi menyesuaikan bentuk perangkat. Pengguna jadi tetap bisa menggunakan layanan Google di mana saja dan kapan saja dengan mudah. Berikutnya kita akan membahas dari segi user experience-nya, yaitu poin yang pertama, discoverability atau mudah digunakan. Istilah discoverability dalam dunia UX berarti pengguna dapat menggunakan keseluruhan layanan atau menyelesaikan kebutuhan. Contohnya yaitu jika kita ingin mencari informasi tentang cuaca hari ini, kita cukup mengetik dengan kalimat tersebut. Google akan menampilkan informasi tentang perkiraan cuaca hari ini. Yang poin yang kedua yaitu desain adaptif. Desain adaptif berarti setiap pencarian yang dilakukan setiap pengguna akan memberikan hasil informasi yang dirancang khusus. Misalnya, pengguna mencari Indonesia, hasil yang dimunculkan adalah berita, maps, dan gambar. Yang terakhir ada fast and no errors. Proses yang cepat dan no errors akan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menggunakan produk. Namun, jika kata yang kita cari sangat di luar logika, Google tidak akan menampilkan hasilnya. Misalnya, kita mencari ZXXXX, ZZZZ, YZYZ, maka Google akan menampilkan bahwa pencarian tersebut tidak cocok dengan dokumen web yang ada. Lalu kita akan membahas perbedaan user interface dan user experience. Bisa dilihat dari tabel yang saya tampilkan. Dari kesimpulan materi presentasi UI dan UX ini, UI memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen penting yang sangat membutuhkan dalam pengembangan website atau aplikasi. Jika desain UX suatu produk sangat baik tetapi desain UI-nya tidak bagus, first impression-nya pengguna juga tidak akan bagus. Sama halnya, jika desain UI suatu produk bagus tetapi desain UX-nya tidak bagus, pengguna tidak akan suka menggunakan produk tersebut. Jadi keduanya harus memiliki desain yang baik sehingga produk yang kita hasilkan disukai oleh pengguna secara keseluruhan. Dengan begitu, manfaat produk pun juga dapat dirasakan oleh pengguna. Sampai segitu dulu penjelasan saya tentang presentasi materi UI dan UX. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Selamat pagi.